Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-29. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatlah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menghatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sikap Raja Darius terhadap Daniel dengan segala penghukuman yang dihadapi menjadi sesuatu yang unik dengan alasan yang juga sangat kuat. Terdapat beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan sebagai alasan dan tujuan di balik sikap Darius yang begitu mengasihi Daniel. Pertama, Darius mengakui ketaatan Daniel kepada Allah, dan sikap taat ini juga menunjukkan bahwa Daniel merupakan seseorang dengan integritas, komitmen, serta ketekunan yang sangat baik dan dapat diandalkan. Ketaatan Daniel tidak hanya terhadap Allah dalam menjalankan kehidupan spiritualitasnya, melainkan juga sangat berguna bagi Darius dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagai seorang raja, Darius tentu sangat membutuhkan kehadiran orang-orang seperti Daniel yang dapat mengelola pemerintahan dan menjadi tangan kanan untuk menjalankan kekuasaan. Itu sebabnya tidak mengherankan jika Darius memberikan kuasa sebagai orang nomor 2 dalam kerajaan Babel kepada Daniel. Kedua, sepertinya Darius sudah menyadari bahwa dari antara 120 orang ia angkat sebagai wakil-wakil raja, terdapat beberapa orang yang tidak dapat dipercaya dan cenderung memiliki agenda demi kekuasaannya masing-masing. Besar kemungkinan Darius menyadari hal tersebut pasca para pejabat tinggi memengaruhi dirinya untuk membuat sebuah kebijakan yang ternyata ditujukan sebagai alat politik untuk menghancurkan Daniel. Itu sebabnya pada ayat 25 kita menemukan perintah raja untuk menghukum balik para pejabat yang telah membuat Daniel jatuh ke dalam penghukuman di gua singa. Bahkan, sekilas penghukuman yang Darius berikan kepada mereka terkesan kejam karena melibatkan seluruh keluarga, yakni anak istri dari para pejabat yang melawan Daniel. Terkait hal tersebut, kita perlu mengetahui bahwa model hukuman semacam itu merupakan konsep umum yang berlaku dalam konteks dunia kuno. Tujuannya adalah menghindari adanya tindakan balas dendam yang justru dapat berpengaruh terhadap stabilitas politik di masa mendatang. Sahabat Alkitab, ketaatan Daniel pada satu sisi menjadi celah yang digunakan para lawan politiknya untuk menjatuhkan dia ke dalam gua singa. Tetapi pada sisi yang lain, ketaatan itu juga yang mendatangkan pengakuan dan pembelaan dari Raja Darius.
Daniel memilih untuk tetap taat apapun dampak yang ia dapatkan, entah menyenangkan maupun menyulitkan hidupnya. Sikap Daniel pun perlu menjadi cermin bagi masing-masing kita untuk melihat diri sendiri. Apakah kita sudah cukup setia dan taat kepada Allah? Apakah ketaatan yang kita bentuk semata-mata hanya untuk Allah? Atau justru kita punya agenda pribadi untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan diri sendiri? Marilah kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memiliki ketaatan yang tulus kepadamu. Tolonglah kami agar hidup iman kami tidak bersifat pamrih kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan yang terlebih dahulu memberikan inisiatif kasih-Mu kepada kami. Hidup kami bergantung kepadamu. Dan biarlah ketaatan kami itu menjadi respons sekaligus ungkapan syukur atas segala sesuatu, atas segala pertolongan, atas segala pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.